Alhamdulillah sudah recording. Oke, baik Peko, kajiannya Ya, kita mulai dengan alhamdulillah. 11:46-47, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 46-47. Ya. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Baik, ini kan Nabi Nuh memohon kepada Allah agar Kan'an itu diselamatkan. Terus dia berdoa, ya Tuhanku, kan intinya Nabi Nuh itu berdoa supaya Kan'an itu diselamatkan. Terus Allah mengatakan, kamu memohon sesuatu tuh harus juga mengerti hakikatnya, kan gitu ya? Ya. Ya kan intinya tuh jangan sekadar memohon, tapi harus mengerti hakikat. Hakikat tuh artinya permohonan kamu tuh anggaplah sesuai syarat atau tidak lah. Padahal kan memang secara umum kan Kanan itu anak biologisnya kan dari Nabi Nuh ya. Tapi kenyataannya Allah mengatakan tolonglah mengerti hakikat dari apa yang dimohon. Makanya terus selanjut, aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Oke, kan ini pembelajaran. Nah, makanya di 47-nya apa yang Nabi Nuh sampaikan? Coba. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Nah, oke ya, di sini aja lah. Jadi sebenarnya setiap pembelajaran kehidupan itu tuh ada yang memang tersirat dan ada yang tersurat. Artinya tuh kalau yang tersurat itu yang nyata itu kan ya sudah ini kejadian hidup gitu kan Pak Eko ya. Iya. Nah, tapi yang tersiratnya adalah ini ada sesuatu maksud Allah atau keinginan Allah kan begitu sebenarnya. Iya. Ngerti nggak nih Pak Eko ya? Jadi di dalam menjalani kehidupan itu ternyata tak ada dua hal yang harus kita mengerti. Satu memang permasalahan yang nyata yang kita lihat, misalnya sakit, hutang, atau masalah hidup, atau ujian kehidupan. Ada juga permasalahan yang dibalik itu, yaitu maksud Allah memberikan kejadian itu apa. Jadi di sini kan ada pemahaman yang nyata, ada pemahaman yang dibalik yang nyata itu. Makanya kan di pelajaran dari ridho Allah kan ada kejadian, ada izin Allah kan begitu kan? Iya. Dan manusia itu harus mengerti dua-duanya ini tuh tentang hal yang nyata, yang terlihat dan hal yang goib kan begitu harusnya. Iya. Ya. Jadi masing-masing di dalam memahami itu kita harus benar-benar paham. Oke. Sekarang saya kasih contoh hal yang nyata ya yang selama ini kita pahami dan kasih contoh hal yang goib. Misalnya di surat 18, ini cerita ya, cerita Nabi Musa sendiri, semua juga tahu, cuman kita kupas ya. Surat 18 dimulai dari ayat 72 misalnya. Silakan Pak. Surat Al-Kahf ayat 72. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan. Ayat 70-nya dulu aja, dari mulai 70. Coba. Siap. Ayat 70. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Baik, ini kan Nabi Khidir itu sudah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa nanti akan ada kejadian, tapi Nabi Khidir pun berjanji akan menjelaskan hikmah di balik kejadian tersebut. Kan begitu kan? Iya. Jadi nanti setiap kejadian itu pasti ada sesuatu yang gaib atau namanya hikmah di balik kejadian tersebut. Nah, apa kejadian nyatanya? Coba silakan Pak.
Maka berjalanlah keduanya, Ah, hingga ketika keduanya menaiki perahu, ah. lalu dia melubanginya. Nah, Nabi Khidir melubanginya ya. Kejadian nyatanya kan itu. Terus? Ya, Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu?" Oke, stop aja di situ ya. Jadi kejadian nyatanya adalah Nabi Khidir melubangi perahu. Lalu Nabi Musa dengan melihat dengan kasat matanya yang nyatanya adalah kenapa dia melubangi perahu nelayan itu kan? Mm-mm. Baik. Sekarang loncat aja di 18 ayat 80 sampai 82-nya coba. Kenapa Nabi Khidir itu melubangi perahu langsung aja ke kejadiannya? Surat Al-Kahf ayat 80. Mm-mm. Dan adapun anak muda Oh, kafir berarti itu, ayat 79-nya berarti siap. 79-nya. Ah, Adapun perahu itu oke. adalah milik orang miskin Ah, yang bekerja di laut. terus, Aku terus. bermaksud merusaknya Ah, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. oke, ngerti nggak ini? Terus coba balik lagi ke yang ayat awal yang tadi Pak di 18 ayat 70-nya ya atau Ya, ah, dia berkata, jika engkau mengikutiku, ah. maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun Junior. Oke. sampai aku menerangkannya kepadamu. Oke, 71-nya Pak. Mm-mm. Maka berjalanlah keduanya Ah, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu ah. dia melubanginya. Oke, terus? Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Mm-mm. Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya?" Oke, stop. Di ayat 71 sama ayat 79. Ayat 71 adalah kejadian yang nyatanya, betul? Iya, iya, betul. Hakikat di surat 79-nya, 1879-nya adalah karena Nabi Khidir tahu di depan nanti itu kalau tidak dilubangi, si perahu ini akan dirampas oleh penguasa yang zolim. Kan begitu kan, Pak? Iya, iya. Nah, berarti kan kalau kita belajar di sini, berarti kan kejadian itu memang ada kejadian yang kita lihat di depan mata kita, tapi Iya, ada hakikat kejadian di balik itu. Benar nggak? iya, iya. Nah, kita tuh sebenarnya perlu nggak Pak paham tentang kejadian di baliknya itu? Ya, perlu. Perlu, karena kalau tidak, orang itu hanya akan melihat sesuatu yang nyata saja gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, Betul. Nabi Musa menyalahkan Nabi Khidir karena kan dia nggak tahu hakikat di balik kejadian itu. Iya, Benar nggak? Tapi kalau iya. misalnya anggaplah Nabi Musa sudah mengerti atau tahu apa yang di balik hakikat kejadian itu, kira-kira dia akan marah nggak, akan menyalahkan Nabi Khidir nggak Pak? Enggak. Nah, itu maksud saya. Hmm, Manusia ini selama ini sulit bersabar, merasa menderita, merasa hidupnya anggaplah misalnya sulit dan lain-lain, kan hanya selalu melihat yang di depannya saja, apa yang dia iya, lihat. Padahal di dalam kejadian kehidupan itu ada yang nyata, ada hakikat atau di balik kejadian itu kan. Makanya iya. Betul. Sajadah surat 32 ayat 6, silakan coba Pak. Surat 32 ayat 6. Mm-mm. Surat As-Sajdah ayat 6. Mm-mm. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Hmm. Kan di situ kan jelas. Jadi segala kejadian terjadi, tapi pasti ada pembelajaran dari kejadian tersebut. Karena Allah akan mengajari kita, akan memberikan misalnya suatu pembelajaran itu, pasti diawali dari hal yang nyata dulu kan, sarana lewat Iya, kejadian. Tapi pembelajarannya itu adalah di balik kejadian tersebut. Kan begitu kan, Pak? betul. Iya, Atau yang paling gampang gini lah biar real ya. Misalnya Allah ingin membuat Pak Eko sabar. Berarti iya. Allah harus cari sarana bagaimana Pak Eko ini bisa dididik dengan menjadi sabar. Sabar Sabar. itu kan goibnya lah, anggapnya yang tidak Iya, terlihatnya kan. iya. Yang nyatanya berarti misalnya anggaplah dibuat istri Pak Eko Ah, menjengkelkan. Kan iya, begitu kan? iya. Nah,
Kalau misalnya orang itu selalu melihat yang di depan dia menjengkelkannya, mengatlah atau tidak menyenangkan, kan ini repot, Pak. Iya, Dan kita tidak mungkin bisa bersabar atau mengambil hikmah itu kan. betul. Nah, maksud saya adalah kalau memang kita sudah benar-benar bisa paham di sini, kan Iya. harusnya setiap kejadian itu jangan selalu melihat hal yang nyatanya kan, Pak. Hmm. Ya ayo mari sama-sama pas ada kejadian tuh, atau misalnya kayak pelajaran dasar, oh semua atas izin Allah, itu tuh kan maksudnya tuh supaya manusia tuh tidak selalu terjebak dengan hal-hal yang di depan mata yang dia lihat saja. Iya, iya. Karena pasti ada sesuatu hakikatnya atau ada suatu hal yang tidak nyatanya yang harus kita pahami. Dan memang sebenarnya kan semua kejadian itu ujung-ujungnya adalah kita tuh mengerti nggak pembelajaran dari Allah itu apa. Semakin misalnya kita cepat mengerti pembelajaran dari Allah itu apa, insya Allah manusia itu tidak akan terjebak saja dengan masalah kejadian. Iya. Seperti misalnya, kenapa sih kok Allah tuh nyuruh misalnya iblis sujud kepada Adam? Kan nggak disuruh juga, padahal dia udah Iya. sholat. Kan begitu kan? Iya. Kalau melihat yang nyatanya, iya ya, kenapa kok Allah tuh cuma nyuruh iblis sujud kepada Adam? Ternyata kan Hmm. hakikatnya adalah karena Allah ingin mengetahui ketaatan iblis itu seperti apa. Apakah dia sombong atau dia tetap Hmm. taat perintah Allah, kan begitu. Iya, iya. Nah, jadi saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya, apapun yang Bapak Ibu hadapi, itu memang terlihatnya ya nyatanya seperti itu. Tapi Iya. sebenarnya goalnya itu kita harus mengerti sebenarnya Allah tuh menginginkan apa dengan kejadian tersebut. Nah, itu adalah hal dalam ranah hakikat hidupnya. Hmm. Karena Iya. manusia tuh kecenderungan gitu. Misalnya contoh, dikasih masalah. Hal yang nyatanya pasti ketika orang diberikan masalah apa, Pak? Ya pasti kecewa, sedih. Intinya Ya, kan ingin secepatnya keluar dari masalah itu kan, Pak? iya, iya. Nah, kalau cuman berpikirnya seperti itu, kira-kira akan nangkep nggak hakikat di balik Allah memberikan Hmm, masalah? enggak. Nggak akan. Terus Iya, ya pusing, bingung, merasa. iya, Pas kan begitu terus kan? iya. Padahal tujuan Hmm. Allah memberikan masalah itu hanya sebagai sarana untuk Bapak Ibu memahami pembelajaran yang Allah berikan. Kan begitu sebenarnya. Iya, iya. Jadi saya ulang ya, jadi dalam proses menjalani kehidupan itu ada yang nyata, ada yang goib. Ada kenyataan hidup, ada hakikat hidup. Nah, tadi cerita di surat 11 ayat 46-47 itu Nabi Nuh pun berdoa. Ya memang wajar, wah saya berdoa agar anaknya tidak ditenggelamkan. Hmm. Allah mengatakan jangan lihat sesuatu itu dari sisi kejadiannya sih, tapi engkau harus mengerti hakikat dari kejadian tersebut. Atau hikmah lah pembelajaran dari apa yang kita jalani. Misalnya kayak kita misalnya dulu sakit gitu kan Iya. selalu berusaha bagaimana misalnya kita untuk berusaha menyelesaikan atau supaya sembuh dari sakit. Tapi ketika ya sudah saya ikhlas ya Allah, saya berserah diri. Kan akhirnya oh ternyata pelajarannya itu bukan hanya sekadar sakit, tapi di balik sakit itu ada pembelajaran bahwa kita tuh harus berserah diri atau bersabar kepada Allah. Kan ini baru nyambung Pak. Jadi ada hakikat hidupnya, ada kenyataan saat kita menjalani hidupnya. Kenyataan itu hanya dipakai untuk supaya kita memahami hakikat kehidupannya. Iya, iya. Baik kok. Iya, iya. Ya, jadi intinya Ustaz, kalau selama ini kebanyakan orang itu jarang sekali yang melihat hakikatnya apa toh ini, pembelajaran apa toh ini. Begitu ya, Ustaz. padahal intinya kan dari semua yang Allah sampaikan kan sebenarnya pembelajaran kehidupannya kan. Misalnya, Iya, coba satu lagi ayat, misalnya surat 3 ayat 47 misalnya Pak. surat 3 ayat 47. Tentang sesuatu yang nyata dan hakikat hidup di balik kejadian tersebut misalnya. Al-Imran ayat 47. Ya Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Stop. Benar nggak ini secara kenyataan, Pak? Iya, betul. Benar. Dan siapa yang Hmm, mau membantah itu siapa gitu kan? Kan mungkin iya,
Dan memang kenyataannya memang begitu. Masa bisa Gitu. tanpa disentuh kan? Nah, tapi kan Iya. hakikatnya apa? Coba dibaca lanjutannya. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu Tapi itu. hakikatnya apa dari sini Pak Eko lihat? Ya Allah itu maha segalanya, maha mengetahui, dan apa yang akan terjadi hanya Nah, Allah. berarti sekarang gini saya mau nanya. Yang nyata itu terbatas atau tidak di dalam pemikiran? Terbatas. 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 Tapi Ya. ketika kita masuk ke hakikat kehidupannya, kan jadi tidak terbatas kan, Mbak? Iya. Nah, Iya. itu kan pembelajaran kan secara hukum sunatullah, mana mungkin manusia bisa memiliki anak, seorang Iya. perempuan kalau tidak ada. Tapi kan ketika kita masuk ke dalam hakikat hidupnya, oh Allah tuh ingin mengajari bahwa kepada manusia itu, ingat loh bahwa Allah itu tidak ada batasnya dan terserah Allah apa yang dia kehendaki. Kan begitu kan? Iya. Iya. Berarti sama sekarang, bahwa kita pun Hmm. hidup tuh begitu. Ada akal, ada iman. Kan begitu kan? Iya. Berarti alat yang bisa menangkap hakikat atau hikmah di balik kejadian itu hanya orang yang beriman. Hmm. Makanya pembelajaran-pembelajaran itu ya hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi Hmm. kalau kita selalu berpikir hal yang nyata terus, kejadiannya terus begitu, ya nggak akan pernah bisa memahami itu dan tidak akan pernah jadi meningkat pemahaman kita dan keyakinan kita kepada Allah. Iya. Iya. Paham ya Pak Eko ya? Iya. Gitu. Betul kan. Di dalam menjalani kehidupan itu, tolonglah Bapak Ibu harus menyadari bahwa tidak semua proses kejadian itu harus selalu dilihat dari yang nyata yang kita lihat. Cinta. Oh kalau nggak begini begitu, ya nggak selalu begitu juga gitu loh. Karena ada pembelajarannya Yeah. adalah ada hakikat kehidupan yang harus kita mulai pahami. Makanya pelajaran kemarin kan jelaskan bahwa pertolongan itu hanya milik Allah. Yeah. Itu sebetulnya adalah pembelajaran manusia yang belum tahu tentang hakikatnya menjadi tahu, dan memang itu nanti Allah yang akan memberikan pembelajaran tersebut lewat sarana kejadian-kejadian yang dihadapi. Yeah. Jadi ya, mohon ya. Berarti semua yang ada di depan mata kita itu yang nyata semuanya itu ada hakikatnya ya, Tat? Pasti, karena saya bilang, atau kalau bahasa Qurannya kemarin itu kan jelas, Allah memberikan sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran itu kejadian yang nyata kita hadapi kan? Ya. Tapi hakikatnya adalah pembelajarannya itu sendiri, gitu loh Pak. Kayak tadi Nabi Musa, kan Nabi Khidir ngasih pembelajaran kan, melubangi perahu, membunuh anak kecil. Nah, itu kan sesuatu yang nyatanya dulu kan, sarana kan? Yeah. Sarana pembelajaran. Tapi pembelajarannya apa untuk Nabi Musa? Untuk menjadi sabar kan? Iya, iya, iya. Jadi memang yang tidak terlihatnya itu. Atau misalnya ujian, kan untuk meningkatkan keimanan kan? Iya. Yang melihat ujiannya, bukan fokus kepada peningkatan keimanannya, gitu loh Pak. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman ya, Tat, ya, yang bisa memahami. Iya dong. Kalau misalnya nggak yakin, kan orang nggak yakin tuh masih berpikir dengan akalnya kan Pak? Iya dong. Karena kalau sudah meyakini dengan keimanan, semua kejadian yang menimpa Bapak Ibu aja, dipukul sama izin Allah aja kan selesai kan Pak? Iya, iya. Semua kejadian yang menimpa kita, tapi kita yakin, oh ini adalah izin Allah. Saya nggak ngerti, tapi saya yakin ini izin Allah. Nah itu kan pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya itu. Yang di surat, coba, di surat 64 ayat 11 itu. Iya. Dan itu hanya untuk yang memahami atau meyakini tentang hakikat di balik kejadian itu. Surat At-Taghabun ayat 74 ya. Ayat 11. 11. Sebentar. 11. Okay. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti kan petunjuk pembelajaran itu diberikan kepada orang-orang yang beriman kan? Beriman, iya. Sedangkan beriman itu kan perlu keyakinan atau hakikat di balik kejadian itu kan, Pak? Iya. Bukan memahami, bukan memikirkan sesuatu yang nyata di depan dia. Dia tetap menjalani itu sebagai suatu proses ujian kehidupannya.
Tapi di balik itulah sebenarnya pembelajaran yang Allah berikan. Makanya orang kadang-kadang kalau misalnya diberikan ujian ya, misalnya dari kaya terus jadi miskin, misalnya dihabiskan, kan akhirnya lebih bijaksana, jadi tidak sombong. Kan sebenarnya pembelajarannya ke sana sebenarnya. Iya. Atau orang yang merasa mampu dulunya gitu kan, akhirnya dihancurkan Allah, dia udah mentok dalam permasalahan. Akhirnya oh ternyata hanya pertolongan Allah. Kan menyadari itu kan memang harus perlu kejadian Pak untuk menyadari itu. Karena kalau orang nggak dikasih kejadian, ya biasanya juga nggak akan paham gitu loh Pak. Iya. Jadi semua itu ternyata begitu polanya. Jadi ingat, di dalam menjalani kehidupan itu bukan hanya selalu niat yang nyata. Ustadz, kenapa saya dibohongi terus? Kenapa saya bangkrut? Lah kalau mau cerita itu terus kan tidak melihat di balik kejadian itu kan jadi stres, Pak. Ya Iya. kan? Dan Iya. setan memang senangnya kita tuh harus selalu terjebak dengan sesuatu yang kita lihat. Iya. Setan iblis itu kan memang di situ. Makanya kita tiap hari untuk mohon jalan yang lurus itu kan supaya tidak selalu terjebak dengan apa yang kita lihat. Tapi apa yang Allah inginkan dengan kejadian tersebut. Pasti pembelajaran. Pembelajaran manusia yang belum mengerti menjadi mengerti. Kan nanti begitu. Iya. Akhirnya, karena memang kejadian itu hanya sebagai sarana, ya Allah ambil lagi. Setelah kita mengerti apa pembelajarannya. Kan makanya di surat 10-107 jelas, jika Allah menimpakan suatu bencana, permasalahan, atau sarana kejadian, itu tidak akan ada yang bisa mengambilnya kecuali Allah kan. Tapi Allah mengambil itu setelah orang itu mengerti pembelajarannya apa, hakikat kejadiannya itu apa. Itu. Iya. Jadi harusnya kalau kita semakin lama mengaji lah, belajar dengan Pak Guru di Ridho Allah tuh, ya harusnya semakin sadar, iya ya, kalau ngelihat kejadian terus ya nggak akan kelar-kelar, Pak. Iya. Terus belajar di balik ini tuh pembelajarannya tuh apa. Jadi nggak terpancing terus. Ini kenapa ya kok tetangga saya tuh tiap pagi menjengkelkan misalnya. Kan kalau ngelihat tetangga dong kan emosi, Pak. Iya, betul. Tapi kalau misalnya pembelajaran apa ya, kok Allah membuat kejadian saya sarananya sebagai tetangga. Kan itu jadi mulai berpikir, orang mulai barulah akal untuk berpikir itu di situ. Meskipun nanti ujung-ujungnya Allah yang ngasih petunjuk pembelajarannya itu apa. Tapi minimal kan jadi kita tuh jadi posisinya bukan pemain tapi jadi penonton. Oh, iya. hidup saya begini ya. Nah, itu kan menjadi bahan introspeksi, bertafakur itu gitu. Bareng sama kakak kuliah jam 7. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, ayo sekarang kan kita harus meningkat pemahaman dalam menjalani kehidupan. Cuma harus meningkat. Jadi jangan selalu fokus pada apa yang kita lihat. Tapi fokuslah apa sih yang Allah inginkan dengan pembelajaran ini, dengan kejadian yang diberikan. Gitu. Ada pertanyaan Pak Eko? Jelas ini semua? Jelas, tambah ilmu lagi. Ya. Ya sebenarnya ilmunya dari dulu sudah dijelaskan sama. Tapi kalau nggak dicas kayak gini ya lupa lagi. Baik, jadi terima kasih sekali loh, ya, sama-sama. Jadi intinya bahwa ingat Allah mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Atau kita pun di dalam menjalani kehidupan akan menerima satu sarana pembelajaran dan pembelajaran itu sendiri. Berarti ada yang namanya kenyataan, ada yang namanya hakikat dalam hidup. Ternyata dua-duanya ini harus dikuasai, Pak. Untuk misalnya kenyataan permasalahan, rumusnya di Al-Baqarah 153 kan ada, atau di surat At-Tolak ayat 2, bertakwa atau iman sabar sholat. Untuk mengerti hakikat pembelajaran atau hikmah di balik kejadian itu, nanti Allah terangkan setelah kita memang benar-benar paham apa maksud Allah di dalam memberikan pembelajaran itu. Paling maksud Allah cuma satu, meningkatkan ibadah kan, karena manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi peningkatan ibadah apa yang harus dilakukan agar Allah nanti memberikan hikmah atau pembelajaran di balik masalah tersebut. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Seperti biasa nanti rekamannya saya share, mohon maaf. Alhamdulillah. Ya, mari kita tutup bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.